Latihan timnas di Bali lanjut digeber menjelang Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Ramai soal Coach Sintayong yang saat ini tengah belajar bahasa Indonesia di tengah kesibukannya. Sadil Ramdhani akhirnya muncul menjelang Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Begini respon kagum Messelgers soal peluang dirinya untuk bermain di Liga Top Eropa. Nama Ilano kembali tuai sorotan bersama klubnya di Eredivisie Belanda. Milano Jonathan kembali mencetak gol dan 1 assist bersama klubnya di Vitesse Arnhem. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penerjemah Coach Sintayong di skuad Garuda mengungkapkan bahwa saat ini sang pelatih tengah menjalani kursus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ya, diketahui Coach Sintayong sudah menukangi timnas Indonesia sejak 2019 silam. Berkat polesannya saat ini skuad Garuda mampu terbang tinggi. Alhasil Coach Sintayong banyak dipuji oleh penggemarnya di timnas Indonesia. Namun di sisi lain masih ada pihak yang mengkritik pelatih asal Korea Selatan tersebut, khususnya di kala skuad Garuda tengah terpuruk. Ada yang menyinggung kemampuan Coach Sintayong soal berbahasa Indonesia. Ya, Coach Sintayong sudah bertahun-tahun menukangi skuad Garuda. Akan tetapi, ia tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini menjadi sorotan beberapa warganet, apalagi rumornya ada klausul kontrak yang mengharuskan belajar bahasa Indonesia. Namun kini, JJ mengungkapkan bahwa Coach Sintayong tengah giat menjalani kursus bahasa di tengah-tengah kesibukannya melatih. Sekarang lagi belajar, ada guru, ungkap JJ. Tapi Coach kan sibuk juga, setahu saya 2 kali atau 3 kali seminggu mungkin, sambung JJ. Nasib berbeda dialami oleh kakak beradik yaitu Eleno dan Tidjani. Ya, saat ini sang kakak itu Tidjani dielu-elukan oleh supporter AC Milan di San Siro. Sementara adiknya itu Eleno saat ini masih tengah berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Ya, Tidjani saat ini menjadi bintang di AC Milan, di mana ia tercatat hampir tidak pernah absen untuk mencetak gol di saat membela klubnya di Italia. Ya, tentu wajar saja apabila Tidjani menjadi pemain yang dibangga-banggakan oleh para penggemarnya di AC Milan. Namun nasib berbeda justru dialami oleh pemain timnas Indonesia yaitu Elano sekaligus adik kandung dari Tidjani, di mana ia di laga terbarunya kembali hanya masuk ke dalam daftar pemain cadangan Pechuole di saat melawan Sparta Rotterdam. Namun sayangnya di laga itu pelatih Pechuole lagi-lagi hanya menempatkan Ilano di bangku cadangan, di mana pemain timnas Indonesia itu hingga akhir pertandingan tidak diberikan menit bermain oleh sang pelatih. Dari catatan Transfermarkt, ini menjadi kali kelima Ilano yang hanya duduk manis di bangku cadangan. Hal tersebut pun terus menuai sorotan dari para penggemarnya, di mana Ilano terus didoakan oleh para penggemarnya agar ia bisa segera bangkit dan bisa terus bermain reguler bersama klubnya. Sadil Ramdhani ternyata masih memendam hasrat untuk kembali ke timnas Indonesia meskipun ia sudah lama tidak bergabung. Ya, diketahui Sadil Ramdhani sempat menjadi andalan Coach Sintayong di timnas Indonesia, namun ia kini sudah tersisihkan. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia ketika dirinya mencetak gol penyeimbang melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Sadil juga sempat dibawa ke skuad Garuda menjelang Piala Asia 2023. Bahkan pemain 25 tahun itu juga sempat dimainkan saat laga uji coba melawan Libya. Akan tetapi ia justru dicoret di detik-detik akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023. Sejak saat itu, nama Sadil pun lama tidak masuk ke skuad tim merah putih, di mana ia tidak lagi mendapatkan panggilan dari Coach Sintayong. Walau demikian, ia pun mengungkapkan soal dirinya yang masih ingin kembali ke skuad Garuda. Kalau diberi peluang, saya sebagai pemain warga negara Indonesia, siapapun pemain yang dipanggil tentu bangga, ucap Sadil Ramdhani, baik saya sendiri ataupun pemain lain. Sebab bukan hanya saya saja yang ingin ke timnas Indonesia, tapi semua pemain lain untuk membela negaranya sendiri, imbuh Sadil. Ya, kemudian Sadil Ramdhani memuji perkembangan timnas Indonesia di era Coach Sintayong serta kepemimpinan Erick Thohir. Saya lihat timnas Indonesia sangat luar biasa bersama Coach Sintayong. Kepemimpinan Pak Erick Thohir semuanya sangat luar biasa. Saya berharap dengan adanya mereka Indonesia semakin maju, tegas Sadil Ramdhani.
9 gol dan 4 assist kini menjadi statistik Milano Jonathan bersama klubnya di kasta kedua Liga Belanda. Terbaru, Milano kembali mencetak 1 gol dan 1 assist ketika klubnya menang 2-1 di pekan ke-17 dini hari kemarin. Lahir di Belanda, Milano saat ini masih berusia 20 tahun. Namun ia juga eligible untuk membela timnas Indonesia berdasarkan asal-usul keturunannya. Ya, Milano berasal dari produk Akademi Vitesse Arnhem. Saat ini, Milano belum pernah dipanggil oleh timnas Belanda di level apapun meskipun ia berpengalaman 19 kali bermain di Eredivisie Belanda. Jujur belum kepikiran untuk membela timnas Belanda maupun U21, ujar Milano Jonathan dalam wawancaranya dengan media Belanda itu Football Zona. Sementara itu, Milano membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, ia baru bisa memutuskannya pada akhir musim ini. Saya sudah pernah membahas soal cerita timnas Indonesia itu juga yang orang-orang terus tanyakan. Tapi saya sudah bilang ke mereka bahwa saya baru pulih dari cedera, kata Milano. Jadi di musim ini saya mau fokus di Vitesse Arnhem terlebih dahulu dan saya ingin tetap fit sebaik mungkin. Nanti pas akhir musim baru saya ambil keputusan. Saya hanya belum mau memutuskan apa-apa sekarang. Saya ingin fokus untuk fit terlebih dahulu, ungkap pemain berkaki kidal tersebut. Back timnas Indonesia yaitu Messelgers kini menjadi salah satu pemain yang diincar oleh sejumlah klub pada bursa transfer musim dingin mendatang. Di mana baru-baru ini menurut sang agen Messelgers tengah diincar oleh klub dari Liga Italia dan juga Spanyol. Namun kontrak Messelgers di FC20 baru akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dengan status seperti itu, Messelgers pun akan sangat realistis bisa pindah dari FC20 pada bursa transfer musim panas mendatang pada bulan Agustus 2024. Di mana Messelgers sendiri mengungkapkan soal rumor mengenai masa depan dirinya. Di mana ia mengaku bahwa saat ini fokusnya hanya untuk FC20 meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya tahu ada beberapa rumor tapi saya sekarang fokus pada FC20. Di sini saya bersenang-senang dan saya menjadi penting bagi pemain muda, jelas Messelgers. Ia ditegaskan oleh Messelgers di mana saat ini ia juga berkeinginan untuk membantu para pemain muda di FC20. Saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik sebagai pesepak bola. Saya bersyukur bisa melakukan itu, tegas Messelgers. Ya, menurut Messelgers ia sangat beruntung bisa berkarir di FC20. Di mana klub itu menurut Messelgers adalah tim besar yang memiliki banyak supporter. Saya bersyukur bisa bermain untuk FC20, tim besar dengan banyak supporter dan saya masih berkembang di sini, jelas Messelgers. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.